Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini itu saya akan membahas tentang Kabupaten Morowali. Maaf ya, bukan Wali Band, Morowali nih bos, Morowali. Kalau Wali Band biasa gitu. Oke, namun sebelum lanjut ke pembahasan, boleh kira-kira saudara-saudara subscribe dulu, like, comment, dan share, karena kita semua saudara. Oke, here we go. Jadi Kabupaten Morowali atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Morowali Regency, asik sekali, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, di mana Kabupaten Morowali itu berbatasan dengan saudara kandungnya yang telah berpisah karena sudah mandiri, yaitu Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi Selatan di bagian barat dan barat daya, kemudian serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut. Jadi saya jelaskan ya secara singkatnya. Jadi Kabupaten Morowali itu merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999, di mana pada awal Kabupaten Morowali dimekarkan, ibu kotanya itu berlokasi di Kolonel Dale, yang merupakan wilayah dari Kabupaten Morowali Utara. Kemudian dipindahkan ke Kota Bungku, dan pada akhirnya tahun 2013 atas permintaan masyarakat Morowali Utara, Morowali Utara resmi dimekarkan dan Kolonel Dale sebagai ibu kotanya. Oke, lanjut. Nama Morowali itu sendiri itu berasal dari bahasa suku Ana yang berarti gemuruh. Gemuruh ya. Saya juga kurang tahu kenapa namanya gemuruh ya, mungkin karena banyak sungai ya. Oke. Kabupaten Morowali ini mempunyai luas sebesar 5.472 km persegi dengan total penduduk sebanyak 121,296 jiwa pada tahun 2019. Di mana kabupaten ini itu terbagi menjadi 9 kecamatan dengan Bungku Tengah sebagai ibu kotanya. Oke, kemudian ekonomi di Morowali. Jadi pertambangan nikel itu menjadi andalan dari perekonomian Morowali. Ada 10 perusahaan pertambangan nikel besar di daerah ini yang menyerap tenaga kerja lokal hingga 31.000 orang. Luar biasa, banyak sekali saudara. Saking banyaknya itu kalau ya kalian misalnya lewat di wilayah pertambangan ini di Kecamatan Bawah itu di waktu jam masuk ataupun pulang kerja, itu wajibnya minta ampun 11-12 pokoknya dengan Jakarta, mungkin masih sepupu juga. Dan jalannya itu dipenuhi oleh helm kuning seperti yang Anda lihat di video. Kuning semua. Kalau lihat dari drone itu helm kuning. Jadi kayaknya sudah bisa nih bikin jalan tol kayaknya di sini. Terlalu macet. Oke. Dan lumbung nikel di Morowali ini itu bahkan terkenal sampai di mancanegara. Luar biasa. Ini sudah go internasional nih kalau ibarat artis ini. Indonesia anggun Agnes Monica. Lebih terkenal berarti dari sana. Luar biasa. Kemudian Kabupaten Morowali ini itu punya lebih dari 200.000 hektar tambang nikel dengan kualitas nomor 1 di Asia Tenggara. Bayangkan saudara-saudara, nomor 1. Kita sepak bola saja susah kamu jadi nomor 1. Ada masih dikalah sama nikel berarti. Selain nikel, sumber pendapatan lain dari sektor perkebunan, di mana komoditas unggulannya ialah kelapa sawit. Morowali memiliki luas perkebunan sawit hingga 6.000 hektar. Selain sawit, komoditas lainnya juga seperti pala, hingga dan juga kakao. Kemudian selain dari sektor pertambangan dan juga sektor pertanian atau perkebunan, ada juga dari sektor perikanan, di mana wilayah perairan Morowali yang tak kalah luas itu juga membuat maju dalam bidang perikanan ya, di mana mata pencaharian sebagian nelayan itu disebut kedua terbanyak di daerah ini. Berarti ahli-ahli laut semua. Pusat perikanan itu ada di Kepulauan Bungku Selatan dan Kepulauan Menui. Komoditas hasil lautnya itu berupa ikan tuna serta budidaya rumput laut. Pariwisata. Saat ini pariwisata masih belum terlalu menjadi penopang utama ya, tapi sedang diangkat. Dan salah satu beberapa macam pariwisata yang kalau kalian berkunjung ke Morowali dan wajib untuk kalian datangi itu adalah salah satu yang pertama itu Kepulauan Sambori. Ya, dimana berlokasi di desa di Mbokita, Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali. Kamu akan melihat sebuah pemandangan bak negeri dongeng ketika mengunjungi pulau ini. Salah satu daya tarik dari Kepulauan Sambori adalah atol, pemandangan batuan karang dan pulau karang kecil yang indah. Dengan keindahan ini, Pulau Sambori pun sering disebut memiliki pemandangan layaknya Raja Ampat.
Kalau sama berarti mungkin Raja 3 ya Sambori kan ya, Raja 4 di Papua, ini Raja 3 Sambori. Kemudian yang kedua itu adalah Pulau Dua Laut, berlokasi di Kecamatan Buku Selatan. Dimana keindahan dari pulau ini tuh sudah tidak perlu diragukan ya. Pantainya yang lembut, lembut sekali. Dan pesona bawah lautnya yang menakjubkan mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Begitu kamu menyusuri kawasan laut dari Pulau Dua Laut, kamu akan melihat jajaran terumbu karang yang menakjubkan. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah air terjun Verano Mata. Kemudian yang keempat yaitu Gua Alo. Jadi selain pantai, ternyata Kabupaten Morowali juga memiliki spot wisata gua yang cukup memanjakan mata bernama Gua Alo. Objek wisata ini dapat Anda temukan di kawasan Pulau Sombori. Posisinya berada di tengah-tengah daratan bukit karang laut yang indah. Sekilas ya, gua ini mirip dengan Phi Phi Island yang berada di Thailand. Solehap, namun punya pesona tersendiri. Kemudian yang selanjutnya itu Puncak Unsong ya. Mungkin kalau kalian sudah bosan dengan laut dan juga air terjun, kalian bisa naik ke puncak. Jika Anda ingin menikmati keindahan Morowali dari ketinggian, maka Puncak Unsong ini menjadi tempat yang direkomendasikan. Seperti namanya, kawasan ini terletak di Desa Unsong, Kecamatan Buku Timur, tidak jauh dari Kota Bungku atau ibu kota Morowali. Jika Anda datang dari pusat kota, cukup berkendara sekitar 10 menit untuk bisa tiba di bukit ini. Oke, selain tadi tempat-tempat wisata yang mungkin bernuansa alam, kalian juga, kalau mungkin kalian pecinta sejarah ya, pecinta masa lalu, kalau mungkin kalian habis putus terus mengingat mantan, mencintai sejarah ya, kenangan, kalian juga bisa berkunjung ke Masjid Tua Bungku ya, dimana Masjid Tua Bungku ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Desa Marsaule, Kecamatan Bungku Tengah, yang dibangun pada tahun 1835 atas prakarsa Raja Bungku yang bernama Khalili Muhammad Baba. Selain Masjid Tua Bungku juga ada Benteng Vavon Tovure yang bisa kalian jadikan untuk spot petualangan kalian ketika berada di Morowali. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.